Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Sendila Fitri NIM 46264 dari kelompok 6 SPI. Baiklah, saya akan membahas tentang peradaban Islam masa dinasti Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi. Yang pertama, mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, yaitu Irak. Pada masanya, kekhalifahan Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Selama 3 abad, Bani Abbasiyah memegang kekuasaan kekhalifahan, mengusung kepemimpinan gaya Islam, dan menyuburkan kembali ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya di Timur Tengah. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah memasuki masa kejayaan dengan menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pusat pemerintahan saat itu terletak di Kufah. Kepemimpinan kemudian digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur mulai tahun 750 sampai dengan 775 Masehi. Dia merupakan saudara dari Abu Abbas. Ia membangun kota baru yang diberi nama Baghdad, di mana terdapat istana bernama Madinat As-Salam. Pada periode awal sekitar 750 sampai 847 Masehi, kegiatan perluasan wilayah masih diutamakan dinasti Abbasiyah dan membuat fondasi sistem pemerintahan yang akan menjadi panduan bagi kepemimpinan. Setelah Abu Fajar, Abbasiyah dipimpin oleh Harun ar-Rasyid mulai tahun 789 sampai 809 Masehi. Ia mendirikan perpustakaan terbesar pada zamannya bernama Baitul Hikmah. Setelah itu, Abbasiyah dipimpin oleh Al-Amin dan Al-Ma'mun al-Rasyid, putra dari Harun Rasyid. Pada masa ini juga banyak diterjemahkan buku-buku karya kuno dari Yunani Persia kuno ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya, dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Mutawakkil mulai tahun 847 Masehi sampai dengan 861 Masehi. Ia berbeda dengan Arab. Selanjutnya, dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Mutawakkil mulai tahun 847 Masehi sampai dengan 861 Masehi. Ia berbeda dengan khalifah sebelumnya karena lebih cenderung cara berpikir al-ahlul sunnah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah kemudian mengalami kemunduran. Sejak saat itu, banyak pula faktor lain yang mempengaruhi karena kurangnya perhatian pada persoalan politik, seperti pemisahan diri Afrika Utara untuk membentuk pemerintahan merdeka bernama Kekhalifahan Fatimiyah. C. Para Khalifah dinasti Abbasiyah. Yang pertama As-Saffah, yang kedua Al-Mansur, yang ketiga Al-Mahdi, keempat Al-Hadi, kelima Harun ar-Rasyid, keenam Al-Amin, ketujuh Al-Ma'mun, kedelapan Al-Wadhi, yang ke-9 Al-Mutashim, yang ke-10 Al-Mutawakkil, dan masih banyak yang lainnya. D. Dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari dinasti Abbasiyah ada 22. Di antaranya, yang pertama Tahiriyah di Khorasan pada tahun 820 sampai 872 Masehi. Yang kedua Safariyah pada tahun 868 sampai dengan 901 Masehi. Yang ketiga Samaniyah, yang keempat Sajiyah, yang kelima Buwahiyah, yang keenam Tuluniyah, yang ketujuh Iksidiyah, yang kedelapan Ghaznamiyah, dan seterusnya.
Faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada faktor intern, berupa A. Kemewahan hidup di kalangan penguasa. Perkembangan peradaban dan kebudayaan, serta kemajuan besar yang diraih dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup serba mewah, bahkan cenderung mencolok. B. Perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan keluarga Bani Abbasiyah dimulai sejak masa Al-Ma'mun dengan Al-Amin. C. Konflik keagamaan. Sejak terjadinya konflik antara Muawiyah dan Khalifah Ali yang berakhir dengan lahirnya tiga kelompok umat, yaitu pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Ketiga kelompok tersebut senantiasa berebut tersebut pengaruh. Yang kedua, faktor ekstern. A. Banyaknya pemberontakan. Banyaknya daerah yang dikuasai oleh khalifah akibat kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Secara real, daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur yang bersangkutan. Akibatnya, provinsi-provinsi tersebut banyak yang melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Bani Abbas. B. Dominasi bangsa Turki. Sejak abad ke-9, kekuatan militer Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah mempekerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki. Kemudian mengangkatnya menjadi panglima-panglima. C. Dominasi bangsa Persia. Masa kekuasaan bangsa Persia berjalan lebih dari 150 tahun. Pada masa ini, kekuasaan di Baghdad dilucuti dan di berbagai daerah muncul negara-negara baru yang berkuasa dan membuat kemajuan dan perkembangan baru. Pada awalnya, pemerintahan Bani Abbasiyah keturunan Persia bekerja sama dalam mengelola pemerintahan dan dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam segala bidang. Akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah. Akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah ialah ketika Baghdad yang dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Baghdad di bumi hanguskan dan diratakan dengan tanah. Khalifah Bani Abbasiyah yang terakhir dengan keluarganya Al-Mu'tasim Billah dibunuh. Buku yang terkumpul di Baitul Hikmah dibakar dan dibuang ke sungai. Diperkirakan 800.000 orang, baik pria, wanita, hingga anak-anak, dibunuh oleh pasukan Mongol. Dalam pembantaian ini, Al-Mu'tasim sendiri beserta keluarganya dibunuh dengan kejam. Dengan terbunuhnya Al-Mu'tasim Billah yang merupakan khalifah terakhir dinasti Abbasiyah, maka berakhir pula lah kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah.